Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Hai pemirsa, semoga Anda dalam keadaan sehat, itu adalah harapan dari kami. Senang rasanya saya Ronald dan juga Tantri bisa kembali menjumpai Anda di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Karena dan juga pemirsa, rasanya setiap hari kita ketemu itu ingin sekali bisa belajar bersama-sama. Betul Tantri. Nah, yang banyak sekali hadir di studio ini adalah bercerita mengenai penyakitnya terkena stroke atau komplikasinya sudah sampai ke sana. Nah, salah satu komplikasinya atau gejala yang masih suka tersisa dari penyakit stroke itu adalah tidak bisa bicara. Ya. Nah, ini ada kaitannya sama otak, ya. Otak ini punya peranan yang sangat penting untuk fungsi tubuh kita. Nah, kerusakan otak akibat stroke ini bisa berdampak si penderita mengalami penurunan kemampuan bisa bicara, ya. Bisa juga kemampuan dalam merespon sesuatu itu jadi berkurang. Ya. Ya, otak soalnya kayak kena berat ya. Nah, hal ini dialami oleh narasumber kita hari ini karena juga pemirsa, Pak Subhaji Sulaiman namanya. Jadi beliau ini mengalami stroke sampai 2 kali dan tekanan darahnya itu pernah mencapai 200. Hipertensi berarti itu beliau dia. punya. Dan hasil beliau harus dirawat di rumah sakit selama 1 minggu. Nah, gejala yang dirasakan sampai saat ini yaitu tadi kesulitan dalam berkomunikasi, dalam berbicara, menyampaikan pendapatnya, menyampaikan juga apa yang diinginkan. Nah, membutuhkan waktu yang cukup lama untuk kemudian itu tadi bisa mengungkapkan sesuatu. Betul. Nah, kenapa kita mau belajar hari ini? Apa sih yang menyebabkan pasien yang terkena stroke itu bisa mengalami sulit bicara? Makanya sudah hadir di sini ada Mas Boyke. Hai Mas Boyke, apa kabar? Apa kabar? Sehat dong. Alhamdulillah. Dan juga ada Pak Subhaji di sini. Apa kabar Pak Subhaji? Alhamdulillah. Dan Pak Subhaji yang ditemani oleh putri tercintanya itu Niken. Hai Niken. Hai. Oke, kita kembali dulu ke Pak Subhaji di waktu terkena stroke yang pertama. Tahun berapa itu Pak? 2016 ya. 2016. Yang pertama sekali. Yang pertama, yang jatuh ya. Kejadiannya kenapa Pak? Kata dokter menyatakan tensinya rendah. Hilang keseimbangan. Sedang beraktivitas Bapak saat itu? Betul. Dari habis refleksi ya, sama anak juga jatuh di motor. Aduh. Sama ibu sekalian. Sedang mengendarai motor, Bapak terkena serangan stroke-nya. Ya. Tapi Niken ingat nggak peristiwa itu? Enggak, itu pas aku masih kecil sih, soalnya SD. Dibonceng sama 3 sama ibu. Dibonceng bertiga. Oke. Jadi tangan nggak ada kesemutan, pusing tidak ada Pak? Nggak ada. Tiba-tiba menyerang saja, Bapak langsung hilang kesadaran gitu? Langsung ada. Tahu-taunya ada saya di rumah sakit. Selama itu Bapak tidak ingat apapun? Tidak sama sekali. Waktu pasti pasang semua infus semua baru. Itu udah berapa jam baru katanya gitu. Oke. Dan di stroke yang pertama itu apakah sudah mengalami kesulitan bicara? Tidak. Tidak. Oh, masih bisa bicara lah. Anggota tubuh masih bisa bergerak Pak? Bisa. Yang kedua, serangannya tahun keberapa? Sekitar 3 tahun ya. Enggak, yang ini tangan. Apa mengalami kesemutan? Ya, kesemutan. Oh, ada rasa yang kali ini. Sama tengkuk. Oh, tengkuknya sakit. Berat, nggak bisa tengok ke atas itu. Pas ibu menyarankan ke rumah sakit, istri. Langsung kita berangkat ke rumah sakit. Waktu itu apa penyebabnya? Hipertensi jangan-jangan? Ya hipertensi juga. Ada tekanan darah sampai? Pertama itu sampai 200-an. Terus akhirnya sama ibu dibawa ke rumah sakit. Tensi juga masih tinggi, 200. Terus saran dokter dirawat. Kan tadinya Bapak juga nggak mau dirawat kan. Kan karena emang Bapak orangnya kan panikan. Jadi Bapak maunya minta pulang. Tapi udah dibujuk dokter sama ibu maksudnya. Karena kan tensinya nggak bisa turun, tetap naik terus kan. Akhirnya Bapak mau dirawat. Oke, perubahan yang dirasakan di serangan stroke yang kedua apa nih Ken? Lebih cepat lupa sih. Kalau Bapak dari dulu ngomongnya emang cepat. Nah, pas semenjak kena stroke itu lebih cepat dan susah. Susah dipahami gitu kan ya. Pemirsa ya, bahwa stroke itu memang bisa menyerang pusat-pusat di otak, ya. Tergantung kan otak itu kan tetap harus mendapatkan nutrisi oksigen yang cukup agar dia bisa berfungsi optimal. Ya, nah, pada stroke, apakah itu stroke hemoragik, pecahnya pembuluh darah, ya, tensi yang tinggi, atau karena kekentalan darah, ya, artinya ketika pada saat itu area-area tertentu itu tersumbat, nah pada saat itu juga terjadi stroke, ya. Maka kita akan melihat gejalanya pada tubuh seseorang. Ya, kalau dia itu lebih banyak
terkenanya pada area motorik, maka tadi lumpuh, lemas, ya kan. Baik. Kemudian kalau area sensorik ya bisa juga terjadi kesemutan, Indra perasanya. kemudian nggak berasa sama sekali, ya. Mungkin bisa menyerang memori juga. Termasuk kalau kena pusat-pusat, kita lihat di sini ini adalah gambaran otak, ya, di mana aliran darah ke sini jika terganggu, maka yang disebut dengan area Broca, area Broca ini membantu untuk menyusun kata dan kalimat pada saat berbicara. Nah, ya pada Pak Subagji ini kan tadi dikatakan ngomongnya muter-muter, ribet, ya kan, dan mau apa yang diungkapkan itu sulit. Maka kemungkinan besar area Broca-nya juga terganggu aliran darahnya. Kemudian pada area Wernicke membantu pemahaman dalam hal berbahasa. Tapi dikatakan tadi juga oleh Niken bahwa kadang-kadang kita ngomong sedikit nggak mengerti. Mungkin terganggu tapi sedikit, ya, karena area-area ini, dua area inilah yang bisa terganggu pada orang-orang dengan stroke. Mungkin keparahan di area Broca ini sudah sedemikian rupa, ya, untuk pulih kembali kan membutuhkan waktu. Makanya selalu dikatakan jangan sampai terserang stroke, apalagi kalau sampai 2 kali. Ini kan dari pihak keluarga juga kalau karena sudah berkomunikasi juga bingung juga kan ya untuk mendampingi Bapak gitu kan ya. Apalagi kan ditambah ngomongnya cepat terus kaku lidahnya, jadinya lebih susah. Lebih susah lagi untuk mengerti. Jadi ada kekakuan juga di lidah juga ya. Berarti ada sedikit motoriknya juga terganggu. Solusinya apa dong Mas Boyke buat Pak Subagji? Ya, jadi pertama jangan sampai stroke-nya berulang yang ketiga kali. Jangan. Baik, ya, karena bagaimanapun itu akan menjadi lebih parah lagi. Jadi ya saya sarankan pada pemirsa untuk tetap menjaga tekanan darah, untuk menjaga kondisi darah. Jangan kental, pembuluh darahnya juga mesti sehat. Bagaimana? Ya tentunya melalui pola hidup yang sehat, dan kalau bisa juga yang kita manfaatkan teknologi yang memang sudah terbukti bisa menjaga kesehatan darah kita dan juga pembuluh darah kita agar kita terhindar dari stroke. Pemirsa, jadi penasaran pola hidupnya Pak Subagji dulu sebelum terkena serangan stroke seperti apa? Apakah menjalankan pola hidup sehat atau belum? Ya, dan yang kedua adalah teknologi laser yang bisa membantu untuk kita terkena hipertensi hingga bisa meminimalisir terkena serangan stroke. Kita akan bahas di segmen berikutnya ya. Tapi ngomong-ngomong soal pola hidup sehat, medical check up juga nggak ya Pak Subagji? Itu juga harus salah satunya dong. Ini kita berikan kepada Anda voucher dengan harapan supaya kita semua bisa sama-sama punya gaya hidup yang jauh lebih sehat lagi. Vouchernya sampai 50% kerjasama dengan Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Nanti akan muncul kode voucher di akhir acara, termasuk juga nomor WhatsApp tempat untuk reservasi. Jadi teruslah di sini kita akan belajar sama-sama di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kita masih belajar dari kisah perjalanannya Pak Subagji. Jadi pernah terkena stroke sebanyak 2 kali. Yang pertama, bahkan Pak Subagji itu sedang mengendarai sepeda motor bersama dengan istri dan putrinya tercinta. Lalu kemudian tiba-tiba tidak sadarkan diri, bangun-bangun udah di rumah sakit. Nah yang kedua, terjadi juga tiba-tiba, tetapi kali ini ada gejalanya. Jadi ada kesemutannya, ada rasa tidak enak di tengkuk, pusing, dan lain sebagainya. Baiklah, pemirsa, mari kita belajar mengenai faktor pemicu serangan stroke. Supaya pemirsa tahu, waspada gitu loh. Jadi faktor pemicunya itu ada yang memang tidak bisa kendalikan, di luar kendali kita. Ada yang bisa dikendalikan oleh kita. Kita bisa lihat ya, di sini yang tidak bisa dikontrol yaitu jenis kelamin. Ya, misalnya yang wanita memang kalau udah masuk menopause memang estrogennya turun. Angka kejadian stroke-nya makin bertambah. Kemudian umur. Umur ya tadi ya sudah dijelaskan, makin tua ya makin kaku pembuluh darah kita, makin kental darah kita, apalagi kalau hidup kita dulunya sembarangan. Kemudian genetik, ya itu juga turunan dari orang tua lah, dari leluhur. Bagaimana kita mau mencegahnya? Ya, riwayat keluarga, orang tua menurunkan kepada kita. Itu adalah faktor yang tidak bisa kita cegah, kita kontrol. Sebentar ke Pak Subagji dulu. Riwayat keluarga, Bapak ada yang pernah terkena serangan stroke? Dari ibu gula. Ada. Ibu ada diabetes. Pemirsa, waspada. Ya, oh, gue ini punya keturunan
Nah, itu sudah waspada. Ada ayah ini, ada ini, sehingga hidupnya harus lebih waspada lebih ya. sehat. Ya. Kemudian faktor ya yang bisa dikontrol. Nah, ini yang bisa kita modifikasi ya. Iya. Oke. Stres ya mesti banyak lebih ikhlas, lebih sabar ya kan. Tapi kan stres juga orang hidup semua pasti stres. Hanya bagaimana kita memanage stresnya kan. Kemudian diabetes, ya itu bisa dicegah. Diabetes, Bapak punya gula nggak Pak? Enggak ya. Nggak ada. Alhamdulillah. Hipertensi nih. Nah, Mas Boyke, aku pengen tanya itu ke Bapak. Sekarang gimana? Karena Bapak kan jelas stroke-nya karena hipertensi kan, Pak? Betul. Angka Bapak terakhir pas cek. Tadi tensi sih 157. Berarti Bapak harus juga mungkin menambah upaya-upaya untuk menurunkan hipertensinya. Misalnya mengurangi garam-garam, ya kan? Kemudian mungkin menambah obat karena dengan 157 itu masih tinggi. Ya. Kemudian juga olahraganya. Olahraganya tiap hari sekarang? Jarang loh. Jarang ya. Kemudian kolesterolnya masih tinggi? Tinggi itu. Dikontrol nggak Bapak? Iya dikontrol sih, lebih dikontrol sama ibu. Sama ibu soal makan? Iya. Sekarang, dulu gimana cara Bapak makan gimana nih Ken? Dulu Bapak suka makan sate kambing. Jeroan. Gitu ya. Kalau kita tahu sudah punya riwayat keluarga, riwayat genetik memang ada keturunan, diabetes dan sebagainya, itu harus betul-betul dari awal dikontrol. Bapak ngerokok nggak sih Pak? Perokok tadinya. Pas Bapak ngomong udah berhenti nih kan senyumnya tuh gimana gitu? Gimana Udah berhenti Ken? bener dulu Bapak? Masih? Udah cara berhenti ya. Masih sedikit-sedikit. Berhenti Ketahuan. total Pak ngerokok itu membuat pembuluh darah menjadi kaku, tensinya nanti nggak sembuh-sembuh, makanya tetap 157 karena kan pembuluh darahnya tetap kaku, darahnya tetap kental. Yang jelas adalah bahwa pengentalan darah itu bisa dicegah. Ya dengan teknologi laser. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mekanisme mencegah terjadinya agregasi trombosit. Atau yang sudah menempel-nempel bagaimana? Dengan mekanisme fibrinolisis. Jadi pengentalan darahnya tercegah. Pada Bapak ada hipertensi kan? Nah itu juga bisa dibantu hipertensinya dengan mekanisme yang namanya optimalisasi nitrik oxide-nya yang ada di pembuluh darah, yang semakin tua memang kita semakin berkurang, ya, yaitu dengan mengoptimalisasi si nitrik oxide sehingga bisa membuat pembuluh darahnya lebih elastis. Akibatnya apa? Aliran darah menjadi lebih lancar dan tekanan darahnya turun. Lalu kolesterolnya? Ya kolesterolnya tadi juga bisa dibantu dengan mekanisme yang namanya mekanisme mitokondria, di mana gula dan kolesterol bisa diubah menjadi energi sehingga kadar gula dan kadar kolesterol di dalam darah turun dan energi kita bertambah. Nah pemirsa, karena kami sayang kepada Anda, jadi kami akan memberikan kepada Anda voucher untuk melakukan medical check up. Ya. Nanti kode vouchernya akan muncul di segmen terakhir ya. Ada juga nomor WhatsApp yang bisa Anda hubungi untuk melakukan reservasi, melakukan medical check up di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Makanya sekarang kita akan segera mengutuskan Ronald untuk berbincang-bincang bersama Mas Panji untuk bisa mengetahui lebih lanjut lagi bagaimana teknologi laser bisa betul-betul menjadi bagian dari gaya hidup sehat Anda. Pemirsa dan juga Mas Panji, saya tidak bisa membayangkan saya ini sebagai presenter ya terus terkena stroke dan bisa berkata-kata. Gimana cari rezekinya? Ya, jangan sampai dong ya, karena kita harus ingat begini. Ketika seseorang sudah mengalami stroke, ini butuh perjuangan. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau berjuang untuk pulih dari stroke atau mau berjuang untuk mencegah stroke? Yang kedua dong. Nah, makanya ini harus dari awal nih. Kita Iya. mengupayakan untuk pola hidup yang sehat, dan tentu saja kita manfaatkan teknologi seperti teknologi laser dari dokter laser. Cukup digunakan pada pergelangan tangan kiri. Tapi manfaatnya nih untuk seluruh tubuh loh. Karena ketika kita menggunakan pada pergelangan tangan kiri nih, nantinya nih sinar lasernya dia akan menyinari pembuluh darah nadi kita. Nah, jadi aliran darah yang lewat, dia bisa menyerap energi laser, dibawa ke jantung, dan kemudian didistribusikan ke seluruh tubuh. Kalau laser berwarna merah ini, panjang gelombang ini 650 nanometer. Dia fokusnya nih untuk membantu meningkatkan kualitas darah kita. Mengurangi kekentalan darah, membantu menguraikan gumpalan darah penyebab penyumbatan. Nah, kalau yang warna biru, dia untuk membantu merangsang tubuh kita memproduksi nitrik oxide lebih optimal. Nah, yang warna kuning, ini sering banget dibilang happy light. Karena bisa dibantu untuk memberikan ketenangan, relaksasi, tidur lebih berkualitas. Jadi hidup kita tuh menjadi lebih baik. Betul, dan
digunakannya pun sehari cuma 2 kali kan? Yes, betul sekali. Dan ingat loh, ketika Anda menghubungi kami sekarang, Anda juga akan mendapatkan intranasal therapy kit. Nah, ini digunakannya di rongga hidung nih, untuk membantu melancarkan aliran darah di area kepala. Jadi keluhan-keluhan sakit kepala, migrain, misalnya apalagi vertigo, sinusitis. Yes, sampai tadi membantu mencegah stroke dan juga membantu proses pemulihannya. Hubungi nomor telepon yang tertera supaya Anda dan keluarga bisa segera menggunakan dan merasakan manfaat dokter laser untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi di Gue Healthy, kita masih berbincang-bincang, kita sharing cerita pengalaman di sini tentang bagaimana perjalanan Pak Subadji dengan penyakit stroke-nya. Sudah 2 kali terkena stroke dan sekarang mengalami kesulitan dalam berkomunikasi. Pokoknya jangan pernah main-main pemirsa dengan yang namanya stroke berat. Ini penyakit yang sangat berat. Apapun itu yang kita cegah dari sekarang, kalaupun sudah terkena stroke, yuk kita putus di situ, kita bergaya jauh lebih sehat lagi. Dan di sini Pak Subadji dan juga Niken sudah berbagi tentang bagaimana sulitnya gitu ya Pak Subadji kesehariannya berkomunikasi. Niken juga gitu ya. Ya, Niken yang merawat Bapak gimana nih rasanya? Punya Bapak yang tiba-tiba terkena stroke, tentu berubah dong cara di rumah melakukan perawatan kepada beliau ya? Iya, lebih ini sih ngasih taunya harus lebih sering gitu. Harus lebih rajin ngasih tahu Bapak. Saya tahu ya Niken sayang sama Papa, Ibu juga ngejaga Bapak. Tapi kan lebih seneng kan kalau ngejaga Papa tuh nggak sakit. Lebih seneng kan kalau Bapak tuh tidak terkena stroke, kalau bisa dibalikan ya. Artinya apa? Kita tahu pasangan kita mencintai kita, tapi lebih baik kita itu dalam keadaan sehat. Kita bisa menikmati waktu bersama yang berlebih dengan pasangan kita. Bisa nungguin Niken nanti misalnya married, punya cucu juga dengan sehat, lebih bahagia, ya kan? Kuncinya jaga dong darah kita, pembuluh darah kita jangan sampai bermasalah. Darah jangan sampai kental, pembuluh darah kita tetap sehat. Caranya apa? Dengan kata kiat, ya. K-nya adalah apa? Ketahui kondisi kesehatan. Caranya tadi check up dong, tahun, ya kan? Tahu dong darahnya, kolesterolnya berapa, tensinya berapa. Ya, ikuti pola hidup sehat. Nah, itu pola hidup yang masih belum dilakukan, seperti rokok stop benar-benar, makan gorengan santan stop, ya kan? Olahraganya teratur. Tensinya masih tinggi loh Pak Subadji. Tensinya masih tinggi, ya. Kemudian anjuran dokter tadi, makan obat terus diikuti. Baik, ya. Dan yang terakhir tentunya T, itu teknologi. Teknologi apa? Ya tentunya teknologi khusus untuk darah, yaitu teknologi laser. Kenapa? Karena teknologi itu sudah terbukti, sudah ada jurnal ilmiahnya, dan sudah berkembang sedemikian rupa. Sekarang sinarnya aja ada 3. Yang merah untuk kekentalan darahnya, yang biru untuk pembuluh darahnya karena dia ada mekanisme yang namanya nitric oxide sehingga pembuluh darahnya elastis, yang kuning untuk imunitas. Ketiga sinar itu kita gunakan, maka kita bisa membuat tubuh kita jauh lebih sehat, termasuk yang utama adalah darah dan pembuluh darahnya. Dan juga dalam memilih teknologi laser harus pastikan dulu teknologi laser yang memang sudah ada nomor izin edarnya dari pemerintah supaya kita tahu itulah yang asli. Kita bisa gunakan teknologi laser itu untuk apa? Untuk pencegahan, untuk pengobatan supaya stroke-nya tidak berulang seperti yang terjadi pada Bapak ini, ya. Dan yang ketiga untuk rehabilitasi. Kita juga punya nasal, memperbaiki aliran darah di sekitar muka dan otak kita. Itulah gunanya teknologi. Ini menjadi penting untuk kita catat sama-sama, kiat gitu ya Pak Subadji ya. Betul. Nah, ini ada Pak Subadji cerita dari masyarakat yang punya keluhan sama seperti Pak Subadji. Mungkin Anda pemirsa juga mengalami hal yang sama. Tapi kemudian sekarang kesehatannya jauh lebih meningkat. Kita lihat sama-sama bagaimana kisah perjalanannya. Begitu saya kena stroke, mulai pengentalan darah, kemudian tensi saya agak tinggi. Kolesterol saya 244. Setelah itu saya suruh minum obat kolesterol itu 20 mg. Setelah sebulan saya memanfaatkan teknologi laser ini, tensi normal sekitar 130, kadang 120, kadang 110 gitu. Terus kemudian
kolesterol saya yang tadinya 244 menjadi 167. Sehingga oleh dokter dikasih resep yang tadinya 20 mg setiap kali minum, itu hanya tinggal 10 mg. Kemudian pengendalian darah saya yang tadinya di atas normal, kemudian normal. Kemudian dokternya bilang, Pak Hendro, ini organ tubuhnya Pak Hendro sekarang berproduksi bagus sekali. Semangat buat Pak Subadji untuk pemulihannya, ya Bapak ya. Bapak harus sehat, bukan hanya buat Bapak tapi untuk keluarga, ya. Ini kan ada yang mau disampaikan kepada Bapak? Bapak harus lebih menjaga kesehatan, terus minum obat secara teratur. Karena Niken, ibu, dan keluarga sangat membutuhkan dan sayang banget sama Bapak. Nah, Bapak sehat bukan hanya untuk Bapak, sekeluarga Niken mau Bapak sehat. iya. Nah, kalau Pak Subadji sendiri ada yang mau disampaikan kepada keluarga yang selama ini merawat Bapak? Ya, terima kasih sama istri dan anak. Semoga ikhlas mengobati bapaknya. Cukup sekian. Iya. Pasti mereka ikhlas untuk menjaga orang tua, suami, tapi bapaknya sendiri memang tidak boleh putus harapan, Pak ya. Mas Boy, terima kasih banyak ya sudah selalu bersama dengan kita, Pak Subadji, Niken juga. Salam untuk ibu dan keluarga di rumah dan tetap terus semangat. Untuk Anda yang menantikan kode vouchernya sudah hadir. Ini ya, ini silakan Anda save dulu boleh atau langsung Anda telepon, silakan ada nomor WhatsApp-nya untuk Anda melakukan registrasi, melakukan medical check up di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres, diskonnya sampai 50%. Kita akan segera dengarkan perbincangan antara Kak Ronald dan juga Mas Panji tentang bagaimana teknologi laser bisa betul-betul menyehatkan tubuh Anda. Pemirsa, Mas Panji, dalam keadaan sehat rasanya tidak sulit untuk kita beraktivitas. Betul. Tidak sulit buat kita berkata-kata atau mengingat sesuatu. Tapi jika Anda terkena stroke, hal yang tampaknya sederhana tadi itu sulit. Bayangkan, bicara aja sulit. Berat sekali pas itu. Itu dia, memang ketika kita sudah mengalami stroke, ini perjuangannya luar biasa berat. Tapi makanya yang bisa kita lakukan adalah upaya pencegahan. Ada cara loh yang bisa membantu memudahkan kita untuk mencapai kesehatan itu. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan teknologi laser. Mas Boyko tadi mengingatkan alat kesehatannya harus punya izin edar dari pemerintah, gitu kan? Iya dong, karena buat kesehatan tubuh kita, kesehatan keluarga, masa kita mau yang nggak jelas? Pastikan harus yang terbaik, yang terdaftar dan memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah. Ya, seperti dokter laser. Ya, yang bisa menggaransi kesehatan kita siapa? Ya kita sendiri. Tapi kalau yang menggaransi dokter laser siapa, Mas Panji? Tenang saja. Kalau sudah memiliki 1 unit dokter laser, tentu saja Anda dilengkapi dengan garansi resmi. Terus kemudian layanan purna jual yang lebih terjamin. Jadi ya, satu alat memang tujuannya digunakan bersama-sama untuk satu keluarga. Sekarang ambil handphone Anda, ambil keputusan untuk hidup lebih sehat. Karena kesehatan Anda juga berarti bagi diri Anda dan keluarga. Hubungi nomor telepon yang tertera pada layar kaca serta kunjungi website resmi kami sekarang juga. Dan rasakan manfaat terbaik dari dokter laser. Metro TV,